Mari kena watai mandang bagi tentung danang di akhiri adalah yang keenam, yaitu hadis yang menyatakan nah ibarat yang lain Allah Ta'ala tidak melihat baik, yaitu al-musabbal bil idhar. Dan dalam hadisnya yang dipegal dedingku, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Pakai luar panjang, pakai jakrung merah-rah, pakai baju merah-rah ngabai ya. Dalam hadisnya atai jitrun pakaian lebih meyup ni ba umuyup tumet nya nelaknat le tu halam neraka. Kiban makna dan enha kira-kira ji hukum bersiko pakai ija merah-rah, luar panjang tat dan jakrung merampuh dengan abai ya. Hanya mungkin penjelasan Abi di luangan. Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Yang Tuhan muliakan Abu di belah di dan juga kepada seluruh para abu, para walid, abi, abati yang berhadir pada uro yang mulianya. Perlu sampaikan bacun apa yang disampaikan oleh Walid Buno, bahwa Walid merupakan urutan yang terakhir dari penasaran Abu Walid Buno. Nyo baik terpancing bahwa lun artinya lebih awal daripada Walid, karena lun Nabi Buno bukan. Cuma yang terakhir Walid Muraban dengan Walid Nuzari nyo baik terpancing pakai kejemenan, karena lun tuan dengan Walid bakungan nyo sama-sama dico ilime Mbak Walid di Samalanga dari jamun sampai oronyo. Jadi lun tuan Walid Muraban nyo anu murid Walid di Samalanga. Cuman dipegah lagi yang karena Walid kali dipegah jamun waktu bubun bahwa tertib na tertib tabi'i na tertib wadi, tertib tabi'i lagi asa dua lepet seterusnya yang tertib tabi'i Walid. Cuman nyo lagi bunokan yang tertib wadi, tertib menurut yang gatu oleh Walid yang pada haikal lagi ya, tetap dikedepankan Walid daripada kamu baik lunduan maupun Walid Muraban menasi ayah dicetun dan sebagainya. Maka dalam halnya berkenaan dengan apa yang disampaikan dalam hadis bunuh oleh Abu, ma asfala minal ka'baini minal izar wa finnar. Dalam hadis tersebut yang bermakna baik kain, pakaian dan sebagainya, kain sarung, mamanya jadi baje meroro nyo diurinang dah baje meroro. Nanti katanya ragam pakai surban meroro ya, boleh nak leh gaun ni kan menang kira-kira. Jadi nyan berdasarkan hadis ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, bermakna dalam hadis tersebut apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain dan lain sebagainya, pakaian-pakaian, maka tempatnya adalah dalam neraka. Maka dalam hal tersebut untuk kitanya tak perhatikan jawaban yang diajukan bagaimana pengertian hadis berikut ini. Daripada Azbizar radhiyallahu an berkata, salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah ilah, tiga macam tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, dan juga tidak melihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tersebut, dan juga tidak menjadikan orang yang bersih di hari kiamat. Maka dalam hal tersebut bagi mereka azabun alim, merupakan azab yang sangat besar. Maka Rasulullah membaca ayat
hadis tersebut 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi dalam hal tersebut sehingga Abu Hurairah menyatakan, "Manhum ya Rasulullah?" Kun Rasulullah mabizar ya Rasulullah. Dah uringan al-musabbilal wal manan wal munfik salatu bil halfi wal kazib. Abu Dzar bertanya, sungguh sangat jelek dan meruginya mereka itu, hai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang melakukan isbal dan orang yang mengungkit kebaikan yang telah diberikan, dan juga orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi leboh golongan yang dipegang oleh Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah orang yang memakaikan pakaian yang keluar daripada Ka'bain. Kemudian juga ada riwayat Ahmad radhiyallahu anhu daripada Abi Al-Ghafari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan mata'a wa ta'ala izari khuyala wa ta'a fi nar jahannam. Siapa yang kainnya melebihi mata kaki karena sombong, khuyala, ia akan menginjaknya di neraka jahanam di kemudian hari. Jadi dalam hal tersebut, berdasarkan hadis tersebut, yaitu memakai pakaian yang demikian dalam keadaan khuyala, ya, dalam keadaan khuyala, artinya sombong. Ya, maka dasar daripada hadis tersebut, ini ancaman di hari kemudian. Jadi oleh karena demikian, kita sangat hati dalam hal tersebut. Juga yang hadis yang keempat, yang ketiga, riwayat Abi Daud radhiyallahu an, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-isbal fi izar wal qamis wal amamah, man jarra minha syai'an khuyala lam yundurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi hadis yang ketiga secara khusus, ya, secara khusus siapa orang, ya, kata Rasulullah, al-isbal, isbal itu pada izar, pada kain sarung, pada baju, dan pada kamis, dan pada surban. Oleh karena demikian, siapa orang yang mengerjakan, siapa orang yang memanjangkannya dengan sombong, khuyala, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini yang ketiga. Kemudian berdasarkan hadis yang keempat, riwayat Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memanjangkan kainnya khuyala, juga dalam keadaan khuyala, niscaya Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Jadi oleh karena demikian, kita sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Baik sampai hari kiamat akan terjadi dalam keadaan demikian. Kemudian juga dalam satu nas kitab, bahwa memendekkan pakaian itu adalah matlub. Nah, memendekkan pakaian adalah matlub, sehingga menyojino ada kun tak pakai pakaian lain kayak kun yang ke jamaah tabligh kon sebenarnya kan jamaah tabligh, ya. Nah, jadi dalam hal tersebut, bahkan karena berdasarkan dalam hadis izarul mu'min ila insafi saqai, kain sarung orang mukmin adalah senisfu daripada putih. Jadi dia temen. Cuma menyelesaikan antara temen dengan putih, wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain.
Jadi betul becut daripada betih, ada kala ji becut daripada temen, itu tidak ada persoalan. Kemudian bila kiranya di atas aspal demikian, artinya di bawah, ya, di bawah aspal, nyan fa finnar, dalam neraka. Oleh karena demikian termasuk dalam orang safih, yaitu yang merupakan membuang-buangkan harta, ayyutilar rajulu syabah, memanjangkan oleh seorang manusia akan kainnya. Maka dalam hal tersebut ini menjadi persoalan bagi kita, ya, sehingga dalam matan kitab tersebut, man jarra izarahu khuyala lam yanduri lahu ilaihi yaumal qiyamah, sehingga hampir sama seperti yang kalian. Juga dalam hal tersebut, ya, bila terjadi kejadian yang demikian, ya, terjadi demikian, dapat terpahami anna tatwila siyabi bi qasdil khuyala haramun, sesungguh memanjangkan kain dengan kasar khuyala, ya, itu adalah hukumnya haram. Wa amma bi ghairi qasdin bal li mujarradi adati ahli baladatin masalan wa huwa makruh. Kiranya hana kasat daripada gedanya untuk khuyala, ya. Ya, jadi dalam hal tersebut hukumnya adalah makruh. Tetapi gekait ingkana yatahafazu minan najasati, bila terjadi terpelihara daripada najasah. Cuma sebagai kenyataan dakalan di lapangan urang gepakai baju lebih daripada silop, maya baju urinong, nah, punah baju hanan dupu. Kemudian juga menyokotnya uragam, tapi anak muda pakai silua yang tirut ujung, kemudian ujung diup tapak silop, hanalam silop di barah tapak silop. Nyo hukum haram, pakan karena bernajis. Dalam persoalan sembahyang, persoalan berpakaian mukhalatah dengan najis, hukumnya haram. Nah, jadi oleh karena demikian dalam kehidupan kita baik cari-cari model. Lagian pegawai wali pun nyangkal model kita, ya. Nah, kebanyakannya model urung lidua kita. Jadi oleh karenanya pakaian juga kita harus islami. Nyan apabila di luar sembahyang, tetapi di dalam sembahyang ada kala untuk mengerjakan sembahyang, nyo sebagaimana nekun lima wazali, ya, dosa dibagi kepada dua. Dosa yang pertama karena tarak, karena tertinggalkan, artinya lagi sembahyang, hana ada sembahyang, hana ada puasa, hananyo, hanaji dan sebagainya, nyan berdosa, ya, dosa karena tertinggalkan, sehingga ada riwayat-riwayat. Kemudian dosa yang kedua karena fi'il, karena ada kerja. Kiban surah bi ayyusalliya fi saubi najisin wa makani najisin wa badani najisin. Yang pertama sembahyang dalam keadaan pakaian yang bernajis. Pada anak-anak muda pakai luga yang panjang, ya, luga panjang yang yutumet, yutapak silap. Ote sembahyang takalan di masjid. Gecok gelipat le getu sembahyang gelipat gebun-bun sehingga ji batmen. Maka dalam halnya gak anggap le mereka yang hanampumnya, gak anggap dengan balutnya kagadah najis. Hana gajah makin berat hukum najis. Artinya dalam pertama sekali menjaga pribadi, yang kedua menjaga menajisnya masjid, sehingga akibat hanasah sembahyang go. Jadi oleh karena demikian pakaian yang hal-hal demikian oleh katanya baik terlaksanakan, baik dalam keadaan dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Sehingga mengingat waktu sangat terbatas, bahwa berkesimpulan memanjangkan dalam keadaan tujuan tersebut khuyala, dalam keadaan sombong,
itu hukumnya haram. Kalau tidak sombong hukumnya makruh. Makruh. Nah, teman nasi gisisna lagi masalah yang berlaku adat. Itu urun darah baru. Urun darah baru yang pakaian panjang-panjang. Ya murah-murah. Nyanjit ada masalah. Tapi syaraji be kenang najis. Menyo kenang najis haji sit. Yang kerja di darah baru benar urung bun baje likut. Urung me baje. Ya. Lihat jejak roh me baje likut. Iso loyor. Jadi nyoke sebagai kesimpulan makruh bila terpelihara daripada najis dan juga pakai dalam keadaan khuyala. Yang hukum haram nyo adalah yang dalam keadaan bernajis, sehingga kita wajib terjaga. Tuan rasa mengingat waktu sangat terbatas, nyoke yang dapat Tuan sampaikan lebih dan kurang Tuan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.